Perlu teman-teman tahu, pada intinya tidak ada yang instan membuat akun Gojek stabil pendapatan perharinya. Buat akun Gojek gacor gampang, sangat gampang. Tapi 1 bulan aja atau 2 bulan aja gacornya. Setelah itu jatuh bangun lagi. Ada yang rasain hal itu kan? Sulit mendapatkan orderan. Terkadang buka dasar begitu lama kali. Udah capek awak keliling baru dikasih. Atau begitu buka dasar orderan keduanya delay cukup parah. Padahal menjelang akhir tahun kemarin sempat akunnya gacor parah. Oke teman-teman, balik lagi channel saya Putra Rezeki di sini. Salam satu aspal. Oke, langsung aja teman-teman ya, karena ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya respon cepat, baik itu lewat IG, lewat tele, lewat komenan YouTube, terus lewat WA juga, dan makanya saya jawab lewat video di kesempatan kali ini. Sebenarnya ini cara pahit, tapi cukup sangat efektif untuk membuat akun Gojek Driver yang anyap tiba-tiba atau mitra baru yang baru kemarin menjelang akhir tahun dan bulan Januari ini baru mendaftar sebagai mitra driver Gojek. Sulit mendapatkan orderan. Terkadang buka dasar begitu lama kali. Udah capek awak keliling baru dikasih. Atau begitu buka dasar orderan keduanya delay cukup parah. Di pertengahan bulan 1 ini, di 2 minggu terakhir ini, teman-teman saya driver Gojek Medan dan mungkin di kota-kota lain pasti ada sebagian driver yang ngerasain hal yang sama. Padahal menjelang akhir tahun kemarin sempat akunnya gacor parah. Ya emang karena permintaan ordernya tidak begitu banyak di awal tahun ini, di pertengahan bulan ini, dibandingkan menjelang akhir tahun kemarin. Dan perlu teman-teman catat juga, mitra driver baru semakin bertambah juga perharinya di setiap kota, khususnya kota Medan tempat saya ngebit. Karena Gojek sendiri lagi buka pendaftaran besar-besaran menjelang akhir tahun kemarin hingga di awal tahun ini. Perlu teman-teman tahu, pada intinya tidak ada yang instan membuat akun Gojek stabil pendapatan perharinya. Buat akun Gojek gacor gampang, sangat gampang. Tapi 1 bulan aja atau 2 bulan aja gacornya. Setelah itu jatuh bangun lagi. Ada yang rasain hal itu kan? Gini teman-teman, bukan bermaksud menggurui atau terlepas dari sudut pandang teman-teman menilai cara yang saya bilang ini. Karena ini sudah diterapkan dan dicoba sama beberapa teman saya yang baru kemarin mendaftarnya di Medan. Dan ini sangat cukup efektif membuat pendapatannya stabil step demi step. Coba terapkan main di 2 skala waktu. Pertama, on beat mulai dari subuh, mulai dari jam 5 hingga jam 9 pagi. Setelah itu off kan, istirahat. Terus kedua, on beat mulai dari jam 4 sore hingga jam 10 malam. Lakukan itu terus menerus selama 2 minggu berturut-turut. 6 hari on beat, 1 hari off untuk istirahat. Dan minggu ketiga dan minggu keempat ubah jam on beatnya. On beat subuh jam 5 pagi dan lanjut terus sampai dengan jam 6 sore. Minggu kelima pasti akun teman-teman menjadi jauh lebih baik dan stabil pendapatannya. Aku doain. Kenapa harus lakukan ini bang? Supaya nggak semak kali lo di jalan, sakit kepala liatnya. Mobile sana, mobile sini. Enggak bercanda. Habis ini bisa dibully ya kan? Enggak, ini serius. Kenapa harus lakukan ini? Itu dikarenakan riwayat teman-teman masih belum banyak dibandingkan dengan mitra-mitra driver Gojek yang lama ini, yang riwayat penjelasan ordernya yang lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang masih baru ini, yang sudah tersebar kemana-mana. Pasti teman-teman mitra baru ini pasti kalah saing. Saya paham, pasti di antara teman-teman ada yang nggak terima karena akun teman-teman di pagi hari pasti durasinya cepat kan? Iya, karena belum semuanya pada on beat dan permintaan orderannya di pagi hari itu sangat banyak. Tapi coba dari jam 10 pagi sampai menjelang siang hari delay cukup parah kan? Itu dia yang saya maksud. Pasti boros bensin kalau mobile dan energi teman-teman terkuras habis kalau maksa on terus. Tapi ya terlepas dari sudut pandang teman-teman menilai cara saya yang saya bilang ini. Kalau on beat dari subuh hingga sore semasa dulu, iya.
yang masih notabene saingannya cuma Grab doang, itu sangat efektif. Tapi ini enggak. Sekarang customer sudah pada pintar. Customer nyari transportasi yang murah, nyari aplikasi ojek online yang murah. Kalau nggak ada promo, pasti beralih ke aplikasi ojek online yang lain loh, seperti Maxim, InDriver, Okejek, dan lain sebagainya seperti di kota saya, di kota Medan. Oke, segitu dulu yang ingin saya sampaikan. Semoga teman-teman tetap semangat ngebitnya. Semoga selalu dimudahkan di setiap usaha teman-teman, lancar rezekinya. Like kalau emang suka sama video ini, dislike kalau emang gak suka, share video ini jika bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. See you next time teman-teman. Oke teman-teman, ini ada di screen recorder di HP saya. Kita mereview dulu nih pendapatan 1 minggu ini di akun GoPartner saya. Oke, kita langsung klik GoPartnernya. Kita klik masuk. Ini sekarang ada di rumah saya. Tadi saya selesai kerja itu di jam berapa ya? Hampir jam 8 kurang gitu. Sampai rumah jam 8 lewat juga ya kan. Oke, ini hari Sabtu 22 Januari 2022. Oke, kita cek pendapatannya ya. Oke, pendapatan hari ini saya dapat 429, 680, 33 order selesai. Oh ya, sedikit cerita. Sebenarnya semalam saya mau record pendapatan saya sampai dengan hari Jumat untuk melihat pendapatan di minggu lalu di hari Sabtu yang saya on-bid. Hanya saja sempat terpenggal dikarenakan ya gitu, pulang kerja mau record, anak-anak pengen naik odong-odong. Jadi ya mau nggak mau saya harus prioritas yang paling utama dulu. Ntar deh saya sisipkan yang sempat terpenggal itu. Intinya saya on bid itu jam 8 pagi sampai jam 9, 13 jam lebih lah sampai rumah. Oke. Ini hari Minggu saya libur. Di hari Senin saya dapat 452.636 order selesai. Di hari Selasa saya dapat 31 order 433.940. Di hari Rabu saya dapat 40 order 449.420. Di hari Kamis saya dapat 40 order juga 436.560. Di hari Jumat saya dapat 37 order 487.760. Ini hari Sabtu saya juga on bid 429.680. Kenapa saya on bid hari Sabtu? Ya dikarenakan saya menutupin nih yang di bulan 12 kemarin saya sempat berapa ya, 15 atau 16 hari kemarin on off bid lah. Jadi saya menutupin pendapatan. Ya apapun itu tetap disyukurin lah, meskipun tidak mendekati lagi 500. Nah, seperti saya bilang kemarin, pendapatan di bulan kemarin itu yang akan disinkron di bulan berikutnya. Oke, kita langsung cek riwayat ordernya. Ini teman-teman, ini saya selesai tadi di jam 19:42. Gosen ongkos terendah 7.200. Oke, sebentar aja mantarnya. Oke, ini tanggal 22 Januari dari Sabtu. Saya on bid-nya siang. Memang seminggu sampai 2 minggu belakangan kemarin saya on bid siang, dikarenakan ada sesuatu hal yang mengharuskan saya on bid siang. Oke. Ini saya on bid jam 7.36. 3 menit baru buka dasar. Gitu panasin sepeda motor saya. Oke, di hari Jumat juga 19:45 orderan terakhir. Ini arah pulang langsung saya off kan. Di hari Jumat 11.45 on bidnya itu di jam hari Jumatnya bentar 21 Januari 21 Januari 21 Januari. Oke, jam 6:40 13 jam lebih juga ya kan. Ampun kali, udah siang. Sebenarnya saya salah nih, strategi salah. Memang nggak mau sebenarnya, memang karena ada sesuatu hal yang mengharuskan saya harus seminggu 2 minggu nih habis ini. Makanya nggak bisa mengejar apa ya, karena saking macetnya lah, pusing juga lah. Ya apapun itu, apapun alasannya, mau nggak mau minggu depan harus
harga mati buat saya harus on bid subuh biar cepat pulang ya. Oke, ini hari Kamis tanggal 20 Januari, saya selesai jam 7:01. Orderan terakhir jam 7 juga pengantarannya. Saya on bidnya itu di jam 20 Januari itu jam setengah 7 juga, 6.24. Oke, di hari Rabu 19 Januari 19.46, orderan terakhir 19 Januari. On bidnya itu di jam 19 Januari. Oke, jam 6 pagi. Jam 6:11. Jam 6:03 kalau nggak salah nih. Lama juga buka dasarnya. Oke, tanggal 18 Januari di hari Selasa 18.21, setengah 7 malam saya kelarnya. Ya setengah 7 jam 7 juga hampir rumah karena Tanjung Mulia kan. Oke, 18 Januari 18.21 saya on bidnya itu 18 Januari saya on bidnya itu jam setengah 6 pagi. Oke, ini hari Senin tanggal 17 Januari saya off bidnya jam 18.28. Off bidnya 18.28 17 Januari di hari Senin. Saya on bidnya itu di jam berapa ya? Bentar. 17 Januari jam 6 pagi. Jam 6:04. Oke, di hari Minggu tanggal 16 saya libur. Nih teman-teman, saya mau ceritain. Di hari Sabtu saya on bid di jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Setengah 10 juga, 13 jam lebih lah saya di luaran. Tanggalnya 15 Januari 24/9. 31 order. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oke, ini 31. Oke, segitu dulu review pendapatan 1 minggu ini. Ntar saya sisipkan di hari Sabtu pendapatannya setelah ini. Oke, buat teman-teman yang masih ngebit, tetap semangat. Meskipun agak sulit ordernya dikarenakan permintaan distributor ordernya agak berkurang dikarenakan ya promo GoRide agak sedikit berkurang, terus e-commerce juga di bulan 1 ini agak berkurang seperti di tahun-tahun lalu juga seperti itu sih, agak sedikit berkurang lah seperti biasanya. Makanya harus pandai-pandai lah mencari atau berpikir kemana orderannya. Oke, tetap semangat. Salam satu aspal. Dadah.